Halo leaders, kembali lagi di video tutorial Cycle. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas kolaborasi ala agensi desainer yang efisien dibanding chat sana-sini. Nah, kebetulan saya ini leader di tim kreatif desain. Pernah memanage beberapa orang atau tim untuk ngerjain macam-macam kebutuhan desain dari banyak project. Mulai dari desain, mulai dari motion, video, dan lain-lain. Saya sering denger ya, dan saya juga dulu pernah ngerasain sebelumnya. Kalau project masuk tuh biasanya mintanya langsung ke WA atau ngajak meeting langsung. Semisal mereka requestnya ABCD, pengen bikin apa, misalkan pengen bikin poster, konsepnya seperti A, moodnya seperti ini, fontnya seperti apa. Nah itu biasanya masuknya lewat WA atau meeting. Nah dari situ biasanya saya langsung di meetingin lagi, bahas ke teman-teman desain. Oke, kita lagi ada projectnya bikin posternya moodnya seperti ini, desainnya pengennya kayak gini, bla bla bla. Pokoknya beresnya minggu depan. Nah dari situ tim desain biasanya langsung ambil itu project, mereka ngerjain dan udah gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi di situ saya cuman bisa tahu status terakhir mereka hanya sampai di desainer saya gitu. Dan saya nggak tahu progresnya udah sampai mana. Jadi biasanya si project itu ada beberapa desain yang dia butuhkan dan nggak melulu harus semuanya gitu di deliver. Biasanya mereka ingin masukkan beberapa revisi atau beberapa tambahan-tambahan yang kurang dari sebelumnya. Nah biasanya mereka pengen tahu dulu sampelnya di awal gimana. Kita sebagai leader cukup sulit gitu untuk men-track progresnya sampai mana gitu. Kadang di WA juga kan karena kecampur sana sini kita bingung gitu untuk menanyakan progres lewat WhatsApp gitu. Ya kadang dibalasnya lama atau dan lain sebagainya, banyaklah alasannya ya. Nah ujung-ujungnya kita mesti ngejar-ngejar desainer dan kita juga dikejar-kejar oleh klien atau dikejar oleh orang yang request itu tersendiri. Nah di sini kita sebagai leader ini cukup sulit ya, karena kita berada di posisi yang sangat tidak mengenakan. Karena kita di satu sisi kita harus memfollow up tim dan kita harus memastikan bahwa progres tersebut terjalankan dengan baik. Di satu sisi kita juga di-push gitu sama klien atau customer kita untuk memastikan desain ini bagus atau enggak. Jadi yang berperan penting dalam alur ini adalah kita sebagai leaders. Oke. Nah, di cycle ini saya udah gak ngerasain hal-hal seperti itu lagi. Saya benar-benar ngerasain kolaborasi langsung sama semua tim, sama semua user, sama semua customer, semua di satu tempat yang sama. Jadi semua info dan progres kerjaan semuanya jelas ada di sana. Jadi gak perlu lagi ngejar-ngejar sana-sini gitu ya. Nah, ini coba saya tunjukin caranya gimana. Nah, di cycle ini ada yang namanya Kanban board. Bagusnya, Kanban board tuh kita bisa lihat alur progres suatu kerjaan. Gak cuman yang sudah selesai, tapi kita juga bisa ngelihat project-project kita statusnya sudah sampai mana sih. Misalkan masih proses desain gitu, atau udah beres desainnya, atau belum sama sekali dikerjain. Nah, ini semuanya ada di satu tempat yang sama. Nah, enaknya di sini kita benar-benar bisa ngumpulin tim desain saya gitu untuk ngerjain beberapa project yang memang kita butuhkan. Misalkan dari video editor, desainer, ilustrator, semuanya bisa kita masukkan di dalam Kanban board ini. Bahkan lebih bagusnya lagi kita bisa masukkan beberapa klien gitu biar mereka tuh bisa men-track si project mereka sampai mana gitu. Dan klien ini macam-macam ya gimana kita setupnya. Balik lagi tergantung case perusahaan masing-masing gitu. Dan caranya gampang gitu ya untuk membaca Kanban board ini. Simpelnya kita dari kiri ke kanan aja gitu. Seperti alurnya misalkan request, backlog priority, design, deliver, all done ya. Jadi sesimpel itu. Misalkan kita bikin project apa, baru masuk ke sini, dan. Jadi urutannya dari kiri ke kanan. Nah kalau udah gini kan kita enaknya tinggal suruh aja si klien atau user untuk bikin kartnya. Misalkan mereka pengennya bikin apa nih. Misalkan kita kasih contoh untuk klien, cara bikinnya gimana. Misalkan kliennya pengen bikin video campaign, ads hari buruh, ad card. Nah kita juga bisa kasih label untuk misalkan untuk kebutuhan motion ads, atau kita bisa tambahkan lagi untuk labelnya misalkan ini spesial untuk kebutuhan Instagram atau Meta Ads ya. Meta Ads. Oke. Meta Ads. Create. Oke, kita double juga nggak masalah sih. Sebetulnya ini lebihnya untuk memfilter aja. Biar kita lebih enak aja untuk membedakan
antara ini pekerjaan motion, video, atau poster, atau bahkan timnya ya. Kita bisa lihat juga kan tim kan macam-macam ya. Ada yang ngerjain graphic design, ada yang ngerjain video, ada yang ngerjain motion, itu kan beda-beda. Nah, kita bisa membedakannya dari mana ya, dari label ini gitu. Ini fleksibel, bisa kita setup sesuai dengan kebutuhan kita. Habis itu kita kasih notes, misalkan bikin video ads dengan tema Hari Buruh, sertakan juga call to action untuk grabbing di menit akhir. Kurang lebih seperti itu. Ini sebagai sampel aja. Mungkin di sini ada yang berhubungan dengan copywriting segala macam. Nah, ini kita bisa diisi di sini. Jadi buat teman-teman yang timnya ada copywriting itu bisa banget di sini gitu, ditulis di notes ini. Ini sebagai sampel aja, kita save. Lalu habis itu kita kasih due date. Misalkan campaign ini Juni, sebetulnya Hari Buruh udah kelewat ya, tapi oke lah, ini kan buat contoh ya. Kita kasih due date 1 minggu ya, tanggal 20. Oke, ini jamnya juga kita bisa, misalkan postingnya mau jam 8 malam, oke, itu nggak masalah. Save, itu tergantung case ya. Misalkan teman-teman ada contoh atau ada referensi segala macam, ini kita bisa di-attach di sini ya. Apa kayak gitu. Yaitu bebas, tergantung sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita bisa add member. Misalkan di tim saya tuh ada yang namanya Raka gitu. Raka sama Adam. Dia megang motion sama video editor. Karena kita project ini membutuhkan 2 orang ya. Jadi 1 untuk yang bikin motionnya, 1 untuk video editornya gitu. Jadi di sini benar-benar ada kolaborasi ya antara beberapa tim gitu, sehingga menciptakan sebuah ekosistem yang bagus. Nah, dari sini biasanya ketika kita meng-apply ini gitu, mereka biasanya dapat notif dari cardnya bahwa ada request card yang baru yang harus mereka kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, enaknya kan kita nggak usah lagi follow up atau nelpon, woi ada project baru nih, kita meeting yuk atau apa yuk gitu. Nah, di sini kita udah otomatis gitu, kita udah men-set kerjaan untuk mereka. Nah, ini kan udah clear ya. Nah, kita tinggal tunggu aja tim kita untuk ngerjain project ini gitu, ke proses desain. Nah, jadi kita sebagai leader kan simpelnya cuman memastikan gitu, si project ini statusnya sampai mana gitu, sesuai atau belum. Nah, biasanya kan kalau habis dari sini tim tuh biasanya ngegeser gitu. Ini bisa digeser ke backlog priority. Misalkan, oh ini project yang sangat spesial nih, harus diselesaikan benar-benar tepat waktu gitu. Karena ini pengerjaannya cukup lama, cukup sulit, terus due date-nya juga cepat gitu misalkan. Nah, ini juga bisa digeser ke backlog priority. Kita juga punya hak sebagai leader untuk menggeser ini. Misalkan kita juga bisa follow up juga di sini gitu, follow up. Jadi enaknya di sini tuh kita follow up-nya benar-benar sesuai dengan card yang ada di sini gitu. Jadi kita nggak campur-campur sama project yang lain. Kadang kan kalau kita follow up, bro, video ini udah beres belum? Kan kadang suka ada balasan dari desainernya atau video editornya, video yang mana bos? Aku baru ngerjain yang ini. Nah, itu kan kadang hal-hal seperti itu yang bikin kita pusing gitu, scroll dulu, mencari dulu yang mana ya chatnya ya. Jadi susah gitu untuk ngasih taunya di mana. Nah, kalau ini kan kita lebih enak gitu. Kita bisa lebih rapi gitu untuk si komennya sesuai dengan project yang kita bahas gitu. Misalkan yang ini udah beres, ini semisal tim yang mindahin tim desainnya. Ini kita anggap aja tim desain kita udah beres gitu posternya. Nah, jadi mereka biasanya kita suruh tim kita untuk menggeserkan si card ini ke deliver. Nah, tandanya kalau deliver ini proses desainnya udah selesai, berarti di sini waktunya kita atau klien kita yang mengecek kerjaan dari si graphic design ini. Nah, ini sebagai contoh,
Nah, ini untuk kartnya poster hari raya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya posternya. Misalkan tim kita atau kita kurang cocok, kita bisa komen di sini. Misalkan warnanya kurang oke, bro, atau ilustrasinya terlalu ramai. Gue pengen lebih simpel aja. Simpel aja. Udah gitu aja. Post. Nah, kita tunggu aja. Kita tinggal tunggu aja revisi dari tim graphic design kita. Nah, biasanya dari tim graphic design mereka ngegeser lagi ke desain karena diedit ulang. Nah, baru itu kalau udah beres, dia bakal ngegeser lagi ke deliver. Gitu. Kita revisi segala macem. Misalkan dia udah geser lagi ke sini. Nah, ini misalkan graphic design kita udah selesai, dia udah ngegeser ke deliver. Nah, kita bisa cek lagi. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini bakal ngurut ya ke atas. Jadi yang paling ini tuh di atas itu yang paling update. Setelah itu kita lihat. Oke, udah cocok. Ini udah simple seperti desain yang kita inginkan. Kita bisa deliver. Dari deliver ini kita bisa geser ke all done. Oke. Setiap aktivitas atau pergerakan dari card ini, tiap member ini bakal dapat notifikasi dari si cycle-nya ini. Misalkan poster ini ngegeser atau gimana, masuk ada komen atau apa, itu bakal otomatis ada di notifikasi sini. Jadi kita gak perlu khawatir untuk follow up tim kita lewat personal chat atau WhatsApp gitu. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan Kanban board ini untuk mengefisiensikan waktu kita dan mengerjakan hal-hal yang lebih efisien. Salah satunya kita bisa belajar-belajar lagi hal terkait leadership, terkait desain terbaru. Jadi waktunya kita bisa lebih banyak untuk melakukan hal-hal produktif. Oke, gitu aja paling. Terima kasih telah menonton video ini.